Jangan dia mengintip-ngintip rumah tetangganya, ini tidak boleh. Apalagi yang satu tembok, haram hukumnya. Bahkan barang siapa yang mengintip rumah tetangganya, kemudian tetangganya lihat dan dia tusuk matanya, luka atau buta, tidak ada denda dan kafarahnya dalam Islam. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini para santri ada bukunya ya? Ada semua, ya. Ini hadisnya dihafal ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, ini adab yang lain, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu 'abdun, seseorang belumlah dikatakan beriman, hatta yuhibba li jarihi, sampai ia cinta kepada tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia cinta terhadap dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Jadi setelah tadi kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, Nabi juga mengajarkan kepada kita tentang berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Allah menyandingkannya di dalam Al-Quran dengan perintah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, wa bidzil qurba, berbuat baik kepada kerabat kalian, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan anak atau orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, wal jari dzil qurba, wal jari al junubi, was sahibi bil janbi wa ibnis sabil. Ini perintah dari Allah. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Wal jari al junub, dan tetangga jauh. Ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Wal jari dzil qurba, tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan. Ini haknya lebih besar. Wal jaril junub, tetangga tapi tidak ada hubungan kekerabatan. Tafsiran yang lain, wal jaridil qurba, tetangga yang satu agama, ya, muslim. Wal jaril junub, tetangga yang non muslim. Ini juga diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wal jaridil qurba, yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Wal jaril junub, yang lebih jauh dari kita. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, atau salah seorang sahabat membuat makanan, dia bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya hadiahkan makanan itu? Mungkin sedikit, terbatas. Apa kata Nabi? Aqrabuhuma ilaika baban, yang paling dekat pintunya dengan rumahmu, tetangga yang paling dekat. Jadi ayyuhal ikhwal akarim, tetangga itu ada 3. Pertama, ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 1 hak. Adapun yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga kita, dia muslim dan masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Itu 3 haknya. Hak bertetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak kerabat. Ini haknya lebih tinggi. Yang kedua, ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu muslim, ayyuhal ikhwah, dan sekaligus kerabat kita. Ya, dia seorang muslim, bukan kerabat kita, dia muslim dan menjadi tetangga kita. Ini 2 haknya. Dan ada tetangga yang haknya cuma 1, yaitu hak bertetangga saja.
dia tidak mendapatkan hak sebagai seorang muslim, apalagi yang bukan kerabat kita. Kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka, ya, sebatas muamalah keseharian dengan tetangga. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak muslim sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, misalkan kalau kita berjumpa di waktu pagi, dia tidak berhak untuk mendapatkan ucapan salam dari kita. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai untuk memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Namun jika mereka memberi salam, kita menjawab wa'alaikum. Atau bisa diberi sapaan secara umum. Ya, misalkan kita berjumpa, kita berkata, "Gimana kabar Pak pagi?" Ya, itu boleh untuk non muslim. Ya, tapi untuk memberi ucapan salam tidak. Namun tetap dia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Haram juga hukumnya kita mengganggu mereka. Ya, tidak boleh. Ya, jangan misalnya mentang-mentang tetangga kita adalah non muslim, ya kita mengganggunya. Misalkan sampah sembarangan dibuang di pekarangannya, atau kita menutup tempat parkirnya, ya, atau kita membuat kegiatan misalkan yang bisa mengganggu tetangga kita, ini tidak boleh, haram hukumnya. Baik. Ulama kita, ya ikhwah, menyebutkan beberapa definisi atau yang disebut dengan al-jar, tetangga. Ada yang mengatakan man yasma' an-nida, yaitu jarak tetangga. Ini jaraknya tetangga yang dimaksud dengan tetangga. Ada yang mengatakan man yasma' an-nida, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu yang mendengarkan suara azan. Yang mendengarkan apa? Suara azan. Misalkan kalau azan di sini, taib, yang mendengarkan suara azan itulah tetangga, tapi yang tidak menggunakan pengeras suara. Ya. Ini jarak yang disebut dengan al-jar, tetangga. Karena kalau yang menggunakan pengeras suara, Nurul Hikmah ini tinggi menaranya, ya mungkin sampai di Hertasning juga kedengaran, ya. Yang kedua dia mengatakan yang mendengar iqamah. Kalau iqamah tentunya lebih rendah suaranya. Yang ketiga ulama kita dia mengatakan yang dimaksud dengan tetangga adalah yang hadir salat subuh bersama di masjid. Itu tetangga yang hadir salat subuh bersama dan berjamaah di masjid. Ya. Ada juga yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu jarak tetangga. Makanya ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tapi yang rajih kata para ulama, tidak ada patokan. Kembali kepada urf dan kebiasaan. Ya, kembali kepada urf. Urf artinya yang disepakati, ya. Kita di sini kan ada rukun tetangga, RT, ya. Kemudian ada rukun warga, ini bisa menjadi patokan, ayuhal ikhwah. Bisa menjadi patokan dan acuan. Baik. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan la yu'min, tidak beriman. Maksudnya di sini bukan berarti dia kafir. Tapi ini menafikan kamal al-iman, kesempurnaan imannya itu berkurang kalau dia berbuat buruk kepada tetangganya. Jadi maksud Nabi la yu'minu, tidaklah beriman seseorang yang tidak mencintai tetangganya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain Nabi bahkan bersumpah dan berkata wallahi, wallahi, wallahi. 3 kali beliau berkata demi Allah la yu'min, tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, tidaklah beriman. Wallahi demi Allah tidaklah beriman. Sahabat bertanya siapa ya Rasulullah? Beliau berkata alladzi la ya'manu jaruhu min bawa'iqihi, yaitu seseorang yang tidak aman tetangganya dari gangguan tangannya, ya, yang tidak aman tetangganya dari gangguan tangannya atau gangguan lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarrithuhu." Ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril, bayangkan Jibril langsung yang berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga.
Sampai-sampai kata Nabi, saya mengira bahwasanya kalau nanti seseorang itu meninggal, tetangganya berhak mendapatkan warisan darinya. Ya, ini saking Jibril ya sering memberi wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Idza tabakhta maraqatan," barang siapa di antara kalian yang memasak makanan, maka perbanyak kuahnya. Falyukthir ma'aha wal yu'ahid jiranahu. Dan hendaknya ia membagikan kepada tetangga-tetangganya. Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau pergi, beliau menyuruh untuk dibagi-bagi kambing itu kepada tetangga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menyimpan satu pahanya untuk Rasulullah kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah tahu bahwasanya Rasulullah itu suka bagian al-katif, ya, yaitu paha kambing bagian depan, itu sangat disuka oleh Nabi, al-katif. Selebihnya dibagi-bagikan kepada tetangga. Ketika Nabi pulang, beliau bertanya, "Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing yang sudah kita sembelih tadi?" Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahabat kullu illa katifu." Semuanya sudah pergi, sudah kita bagikan, yang tersisa tinggal pahanya satu. Nabi mengatakan, "Bal dhahaba katifuhu wa baqiya kulluhu." Justru sebaliknya wahai Aisyah, yang pergi itu satu pahanya, yang tinggal itu seluruhnya untuk kita. Apa maksudnya? Yang kita bagikan kepada tetangga itu menjadi sedekah, pahala, dan akan kita nikmati di hari kemudian. Allahu Akbar. Begitu Nabi SAW mentarbiyah para sahabat dan keluarga beliau. Taib. Berkata Syekh Al-Assaf fi Mukhtasar Al-Ihya, beliau berkata, adapun hak-hak tetangga yaqtadi haqqan wara'a kaffi la yaqtadi haqqan wara'a kaffi al-adha faqat. Tidak cukup berbuat baik kepada tetangga kita menahan gangguan kepada mereka saja. Bal justru bagian dari berbuat baik kepada tetangga adalah bersabar dengan gangguan mereka. Nah, ini dia, berat tidak? Kita dilarang mengganggu mereka. Dan ketika mereka yang mengganggu kita, disuruh bersabar. Ya. Kalau kita biasa parang yang keluar. Maksudnya di sini dikomunikasikan dengan baik. Kalau ada masalah, ya, dikomunikasikan dengan baik. Tapi kita bersabar, tidak langsung terbawa emosi. Warifq, berlaku lemah lembut. Wabtida'il khair, memulai dan memberikan kebaikan kepadanya. Fayabda'uhu bis salam, dia menyapanya dengan salam. Wa ya'uduhu fil marad, menjenguknya ketika dia sakit. Wa yu'azzihi fil musibah, menyampaikan ucapan belasungkawa ketika dia terkena musibah. Wa yuhanni'uhu fil farah, dia memberikan kepadanya ucapan selamat ketika dia bergembira dan berbahagia. Misalnya ada tetangga kita, anaknya lahir, kita yang pertama menyampaikan ucapan selamat kepadanya. Jangan menunggu nanti di akikah, hari ketujuhnya. Ya, hari itu juga ucapkan dan doakan. Ya. Jangan sebaliknya, ada orang yang iri ketika tetangganya mendapatkan nikmat dari Allah. Misalnya ada anaknya yang diwisuda, ya, dia yang cemberut mukanya, sakit kepalanya seharian, datang migrennya. Ketika ditanya kenapa, ya ternyata dia iri dengan tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sifat yang buruk, hasad. Bagaimana cara melawannya? Doakan tetangga kita. Jadi misalkan ada tetangga kita beli mobil baru, ya, beli mobil baru, Masya Allah. Apa sikap kita sebagai seorang muslim? Doakan dia, ya Allah berkahi mobilnya. Bahkan kalau perlu datangi, ucapkan selamat, Masya Allah. Ya, Masya Allah, bagus sekali ini mobil tak. Semoga berberkah. Ya, tapi jangan ditambahin berapa 1 bulan.
Tidak usah terlalu kepo detail seperti itu bisa menyakiti perasaannya. Itu rahasia orang. Ya tidak usah juga ya dicek-cek itu cicil atau kredit. Sama aja ya. Ya. Jangan hasad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jarang sekali ada orang yang bisa berlepas dari sifat hasad. Jarang itu. Sampai di antara orang-orang baik. Mohon maaf, sampai bahkan di kalangan penuntut ilmu. Mohon maaf, bahkan sampai di kalangan para ustadz. Mohon maaf, bahkan sampai di kalangan para ulama. Terkadang ada hasad. Tapi kata beliau, al-karimu yukhfi. Orang yang baik itu tidak menampakkan hasadnya, bahkan dia melawannya. Dia mendoakannya. Dan dia berdoa kepada Allah menghilangkan perasaan buruk itu. Ya, selama itu kebaikan. Wallaimu yubdi. Tapi orang buruk menampakkan hasadnya itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan ingat, dengan hasad kepada tetangga atau kepada siapapun yang mendapatkan nikmat itu tidak mengubah takdir Allah. Betul atau tidak? Tidak mengubah takdir Allah. Justru sebagaimana kata Ibnu Mubarak, saya tidak melihat ada orang yang berbuat zalim sekaligus terzalimi ya seperti orang hasad. Jadi orang hasad itu dia zalim, tapi sekaligus dia merasa terzalimi, sakit hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi cara melawannya bagaimana? Itu tadi. Sampaikan selamat kepadanya, doakan. Ya. Bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib. Doakan bi dhahril ghaib maksudnya dalam doa rahasia. Berikan untuk tetangga kita atau saudara kita di akhir malam dalam sujud kita. Ya, doakan, ya Allah, Engkau memberikan nikmat kepada saudaraku fulan. Sebut namanya. Berkahi dia, ya Allah. Malaikat akan berkata kepada kita, amin walaka bimisal. Amin, dan kau juga akan mendapatkan seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Itu caranya. Misalnya kalau ada jomblo hadir walimah, dia makan di bawah, dia lihat di belakang. Oh, kapan saya duduk di situ? Biasa ada sakit hatinya. Pulang doakan. Ya, qiyamul lail, ya Allah. Hari ini saya telah menghadiri walimah, hanya Engkau yang tahu bagaimana perasaanku, ya Allah. Contoh ya. Berkahi saudaraku itu, ya Allah. Jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Berikan kepadanya keturunan yang saleh dan salehah. Mudahkan segala urusannya, ya Allah. Lancarkan rezekinya. Malaikat berkata, amin walaka bimisal. Amin, kau juga akan mendapatkan itu. Tenang saja. Ya. Itu menghilangkan apa? Hasad. Jadi sudah tahu bagaimana terapinya menghilangkan hasad itu dalam hati? Itu caranya. Lawan, datangi, ucapkan selamat. Ya, ucapkan selamat, lawan itu. Ini bisikan syaitan di dalam hati. Ya, kemudian doakan. Bidhahril ghaib. Bidhahril ghaib. Baik. Kemudian kata beliau, wala yattali' ila dari. Jangan dia mengintip-ngintip rumah tetangganya, ini tidak boleh. Apalagi yang satu tembok, haram hukumnya. Bahkan barang siapa yang mengintip rumah tetangganya, kemudian tetangganya lihat dan dia tusuk matanya, luka atau buta, tidak ada denda dan kafarahnya dalam Islam. Sama dengan orang yang datang bertamu begitu, assalamualaikum. Jadi kalau datang bertamu, tabe adabnya kalau kita datang bertamu, misalnya ini pintunya, kita mengetuk, assalamualaikum. Jangan di depan begini, jangan menghadap ke pintu, tapi menyamping ke kanan atau ke kiri, belakangi pintu itu. Itu adabnya yang diajarkan oleh Nabi. Mengapa? Karena jangan sampai dia buka pintunya, terlihat keluarganya misalkan dalam kondisi tersingkap auratnya, yaitu muskilah. Al-istizan itu disyariatkan min ajli al-basar awin nazar, untuk menjaga pandangan. Untuk menjaga pandangan. Jadi ke kanan sedikit atau ke kiri belakangi. Ya. Kalau 3 kali ketuk pintu tidak ada jawaban, pulang. Bahkan kalau yang punya rumah dari dalam dia mengatakan tabe,
Kami tidak siap menerima tamu. Datang sebentar kita datang. Idza qila lakum irji'u, Allah mengatakan kalau yang punya rumah bilang pulang, pulanglah. Itu lebih baik bagi kalian. Janganlah Eropa di asing. Ya, sombong sekali. Ya. Tidak boleh begitu, dia yang berhak. Dia yang berhak. Ya. Kalau misalkan dia berkata mohon maaf tidak bisa terima tamu. Kalau 3 kali tidak ada sahutan dari dalam, pulang. Jangan mengitari rumah, ke dapur, ya, atau manjat dilihat jendelanya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Dilarang di dalam agama kita. Wala yudayiquhu fi sabbil ma'i fi mizabihi. Jangan ia mengganggu tetangganya dengan menuangkan air, ya, yang mengganggunya atau apa saja. Ya, apalagi kalau sengaja dilempar sengnya orang dengan kerikil atau batu. Hati-hati ini ya, tidak boleh. Ini perhatian buat anak-anakku para santri. Ini hak-hak bertetangga. Haram hukumnya mengganggu tetangga kita. Ya, baik. Wala fi tarhi turabi fi fana'ihi. Jangan melempar pasir atau tanah di pekarangannya. Wala yatba'uhu an-nadhar fima yahmiluhu ila darihi, dan jangan dia melihat apa yang dibawa tetangganya itu masuk ke rumahnya. Misalkan dia pulang dari pasar, dia belanja. Pagi-pagi dia belanja, dia bawa kresek kantongan. Tidak boleh kita melihat. Kalau itu apa itu? Nanya. Tidak boleh, itu bukan adab Islam itu. Kita taghaful, tundukkan pandangan. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang belanja dari pasar, dia turunkan barang-barangnya dari mobilnya, masuk kita ke rumah. Ya. Wa yastur ma yankashifu an awratihi. Wa la yatasamma ala kalamihi. Jangan dia mencuri dengar pembicaraan tetangganya di sebelah, tidak boleh. Wa yaghuddu tarafahu an hurmihi. Dan dia menundukkan pandangan dari yang haram dia lihat dari tetangganya. Wa yulahidhu hawaija ahlihi idza ghab, dan dia memperhatikan kebutuhan keluarganya ketika dia tidak ada di rumah. Ya, misalkan ada tetangga kita, suaminya dikirim menjadi relawan selama 1 bulan. Kita yang di belakang ini, ya, lihat-lihat, jaga itu tetangga dengan baik. Ya. Bahkan kalau perlu perhatikan apa kebutuhannya dan seterusnya. Baik. Ini di antara adab-adab bertetangga yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.